Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat apakah itu? Tahukah kamu bahwa di Bali itu ada sebuah cerita rakyat ya, yaitu tentang bulan ulung di Pejeng. Bulan ulung di Pejeng. Apakah bulan yang memang benar-benar bulan? Ataukah dia merupakan benda yang dipresentasikan sebagai sebuah bulan? Ataukah kira-kira yang mana ya? Apakah masuk akal sebuah bulan itu bisa jatuh dan kemudian ditempatkan di suatu tempat? Nah, untuk mengetahui kebenarannya, mari kita jalan-jalan di sebuah desa. Ya, di sebuah desa di Bali. Lah, kok jalan-jalan? Ya, ayo deh, cekidot aja. Nah, ini ya anak-anakku. Bulan yang dimaksud itu bukanlah sebuah bulan yang benar-benar bulan di atas langit itu. Ya, bulan atau bulan tersebut atau yang sering disebut dengan bulan di Pejeng, ya dalam bahasa Inggrisnya Moon of Pejeng, ya, adalah sebutan terhadap sebuah genderang atau negara perunggu purbakala yang terdapat di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Pulau Bali. Negara ini diyakini sebagai yang terbesar ukurannya di dunia dan juga merupakan artefak tinggalan zaman perunggu yang terbesar yang masih ada. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang di bawah ini, ya. Ini merupakan penampang depan atau tampak depan dari negara tersebut. Ya, tidak heran bukan? Kalau masyarakat yang tidak mengetahui tentang penampang yang di belakangnya ini menyebut bahwa negara ini memang benar-benar bulan karena bentuknya yang bulat sempurna. Nah, mengiringi keberadaan negara tersebut itu ada beberapa legenda. Salah satunya itu adalah negara ini dahulu merupakan roda dari kereta langit yang menyebarkan sinar terang sehingga dahulu malam hari selalu terang benderang. Legenda lain mengatakan bahwa negara ini adalah perhiasan telinga dari Dewi Ratih. Kalian tahu dong Dewi Ratih itu siapa? Iya, benar. Dewi Ratih itu adalah Dewi Bulan dalam mitologi Hindu di Bali. Legenda berikutnya ya diceritakan juga bahwa negara tersebut dulunya merupakan salah satu bulan. Nah, dulu kala ada 13 bulan di atas bumi. Pada suatu hari, salah satu bulan ini jatuh ke atas bumi dan tersangkut di ranting pohon. Sinar yang dipancarkan bulan ini sangatlah terang, sehingga tidak ada pencuri yang berani mencuri di malam hari. Namun ternyata ada seorang pencuri yang nakal. Ya, para pencuri itu berunding dan mereka bersepakat untuk memadamkan bulan itu. Salah satu dari mereka memanjat pohon itu dengan air seninya. Ia berusaha memadamkan bulan tersebut yang diliputi lidah-lidah api. Wah,
dikencingin ya, ternyata ya, menurut ceritanya. Nah, bagaimana setelah dikencingi? Ternyata bulannya meledak. Ya, dan serpihan-serpihan itu kemudian menjadi negara yang disimpan di Pulau Penataran Sasih pada saat ini. Nah, kerusakan yang ada di balik negara itu diceritakan berasal dari ledakan tersebut. Wah, menarik ya ceritanya ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang legendanya, kita juga harus mengetahui tentang faktanya. Fakta-fakta apa yang ada di sekitar negara tersebut. Nah, di sini nih Bu Guru merangkum menjadi 6 fakta ya anak-anak ya. Nah, faktanya apa saja? Mari kita saksikan bersama. Fakta yang pertama, bahwa bulan pejeng ini memiliki ukuran dan pola hiasan yang unik. Bentuknya mirip dandang dengan pinggang yang agak sempit, tetapi dengan bagian yang terbuka di sebelah bawah. Hanya saja ukurannya luar biasa. Tingginya yaitu 186,5 cm dan garis tengah bidang pukulnya 160 cm. Terbayangkan betapa besarnya negara yang ada di Pejeng ini. Fakta berikutnya yaitu fakta yang kedua, yaitu negara Pejeng dan yang setipe itu memiliki perbedaan dengan negara hasil kebudayaan Dongson. Negara tipe Pejeng cenderung ramping dengan lempengan bidang pukul melebar, lebih kurang 25 cm daripada dinding penyangganya. Kadang-kadang antara tubuh negara dengan lempengan bidang pukul dituang terpisah, baru kemudian dilekatkan. Fakta yang ketiga, negara tipe Pejeng dibuat di Indonesia. Apakah benar dibuat di Indonesia? Ya, tentu saja ini didukung oleh bukti-bukti yang ada, yaitu salah satunya adalah terdapat bekas-bekas cetakan atau ditemukan bekas-bekas cetakan tuang logam dari batu dengan pola yang mirip dengan pola hias negara Pejeng yang telah ditemukan di desa Manuabe, di desa Kendran, dan juga di Sembiran yang tidak terlampau jauh letaknya dari Pejeng. Ya, desa di Banjar Manuabe, desa Kendran itu letaknya masih dalam satu wilayah, ya, yaitu wilayah Kabupaten Gianyar dan bertetangga dengan daerah Tampak Siring. Negara tipe Pejeng, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, juga ditemukan di beberapa tempat yang lain, seperti di Pacung, Buleleng, serta di Pulau Jawa, misalnya di Lamongan dan Semarang. Nah, fakta yang nomor 4. Negara Pejeng adalah variasi lokal dari negara Dongson. Drum Pejeng berbeda dari drum Dongson karena bentuknya yang lebih memanjang dan dicor dengan 2 potong terpisah, yaitu mantel dan timpani, dan dicetak menggunakan cetakan batu. Inovasi bentuk negara Pejeng terjadi di Indonesia dan diproduksi secara luas di Jawa dan Bali pada milenium pertama Masehi.
Negara pejeng dari Bali adalah negara pejeng yang paling mengesankan di masa prasejarah Indonesia. Bulan pejeng yang disimpan di desa pejeng adalah negara terbesar di dunia. Keberadaan dari negara besar itu pasti memiliki nilai sosial yang besar bagi pemiliknya. Bali tidak memiliki pertambangan tembaga ataupun timah. Nah, lalu dari mana negara itu berasal? Ini mengindikasikan bahwa perdagangan antar pulau di Indonesia sudah terjadi secara intensif di milenium pertama Masehi. Karena sebelum ditemukannya mata uang, ya, perdagangan dilaksanakan secara barter atau tukar-menukar barang. Jadi diperkirakan negara itu juga merupakan salah satu alat barter tersebut. Fakta yang kelima, negara pejeng dibuat dengan cara pencetakan lilin hilang. Model lilin berbentuk negara diletakkan di dalam sebuah inti tanah liat yang berlubang. Bentuk-bentuk figur binatang atau manusia yang sudah dibakukan dicetak ke dalam lilin menggunakan cetakan batu. Cetakan pola-pola geometris ini dicetak di bagian timpanum dan di bagian samping atas negara pejeng. Nah, dapat disimpulkan bahwa pencetakan lilin ini termasuk ke dalam pencetakan dengan teknik acire perju. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, fakta yang terakhir yaitu fakta yang keenam. Ini adalah tentang orang yang mempublikasikan pertama kali tentang negara ini. Bulan dari Pejeng pertama kali diberitakan keberadaannya oleh Rumphius, seorang naturalis terkenal abad 17 yang berdiam di Ambon. Ia menyebutkan artefak ini ketika menguraikan logam perunggu di Hindia Timur dalam bukunya The Amboinese Raritate Macamor yang selesai ditulis pada tahun 1699. Disebutkan bahwa di Pejeng, Bali, terdapat suatu barang logam serupa yang berukuran besar, yang dipercaya penduduk setempat sebagai roda kereta yang dikendarai bulan yang terjatuh dari langit. Nah, demikian fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang berada di sekitar negara tersebut. Nah, setelah kita mengungkapkan fakta-fakta tersebut, nah, ini ada sedikit tambahan ya berupa beberapa penjelasan tentang negara ini, yaitu negara Pejeng. Dari bentuknya yang terasa mewah dan besar, negara Pejeng mungkin digunakan oleh raja untuk menunjukkan bahwa dirinya termasuk ke dalam golongan elit internasional. Buktinya bahwa di Pelawangan ya, sebuah negara itu ditemukan di dalam kuburan bersama dengan objek-objek berharga lainnya seperti kalung emas dan mata tombak besi. Inilah yang kemudian membuat salah satu kesimpulan bahwa negara itu merupakan barang yang bergengsi pada zamannya. Jadi, tidak sembarang orang bisa memiliki negara tersebut. Mungkin negara itu, kalau misalnya kita
bandingkan atau kita ukur dengan mata uang sekarang, itu sangat mahal ya harganya. Seperti barang-barang yang mewah, terkesan dengan barang apa namanya, kalau misalnya bandingkan sekarang itu seperti barang-barang yang mewah, yang luxury, yang VIP. Nah, yang tidak mudah didapat. Sehingga pada zaman dulu hanya golongan raja dan bangsawan saja yang bisa memiliki negara tersebut. Nah, sementara di Bali ya bulan Pejeng itu seperti yang sudah Ibu katakan tadi, yaitu adalah yang terbesar di dunia. Sementara ada lagi satu ya bentuk negara ya, tetapi dia lebih ramping dari yang lebih kecil ukurannya daripada negara pada umumnya, ya itu yang disebut dengan Moko. Moko itu banyak ditemukan di Alor, adalah negara tipe Pejeng yang berukuran kecil. Ya, Moko masih digunakan sebagai objek pusaka yang dipertukarkan dalam upacara perkawinan. Ya, hingga saat ini Moko merupakan salah satu objek yang bisa dijadikan mas kawin di daerah sana ya, tentunya dengan golongan ya masyarakat yang kelas atas ya untuk yang menggunakan Moko tersebut. Nah, demikian mungkin pembahasan kita hari ini tentang negara yang merupakan salah satu harta yang sangat bernilai ya, yang bisa membuka pintu masa lalu tentang kehidupan masyarakat pada zaman logam. Ingat kembali bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari kebudayaan kita di masa lalu untuk bekal di masa yang akan datang. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga prokes, dan sampai jumpa. Dadah.